Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh baik. Ibu dari mana? Dari kelas. Oh dari kelas. Kebetulan ini ada sedikit, ada masalah sedikit Oh. di kelas saya. Oh iya memang saya perhatikan Ibu hari ini kurang apa namanya, tidak seperti hari sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya kan Ibu kan bersemangat sekali, bahkan bisa dikatakan di antara rekan-rekan di sini Ibu yang paling bersemangat Iya. jika ada di sekolah. Kira-kira apa masalahnya Bu? Ada sedikit masalah di kelas saya ini Pak. Minta kalau bisa dibantu karena selama inilah yang mengganjal sebenarnya saya punya apa namanya pemikiran. Ini masalah papan tulis sama meja siswa. Oh insya Allah, kalau memang saya bisa membantu Ibu, kenapa tidak? Kita kan sebagai teman kamu saya membantu. Nah jadi pada pertemuan kita ini kira-kira apa tujuan yang akan kita capai? Oh ini masalah papan tulis dengan kalau bisa apa namanya dibantu untuk menyampaikan atau ke kepala sekolah, karena selama ini saya mengajar itu contoh papan tulis pakai kapur. Sedangkan kalau saya sudah bertahun-tahun pakai kapur. Nah saya perhatikan selama ini kalau saya mengajar itu kadang saya batuk. Oh, gitu. Karena kapurnya itu debunya itu kadang saya hirup. Oh gitu. Jadi sangat memang mengganggu itu, sangat mengganggu saya punya kesehatan juga. Oh jadi selama ini Ibu mengajarnya itu masih pakai kapur? Iya pakai kapur, sudah berapa puluh tahun ini saya pakai kapur sampai sekarang. Bisa ceritakan Bu, kira-kira apa lagi selain itu yang bisa membuat Ibu atau membuat Ibu kurang bersemangat? Masalah meja siswa. Oh meja siswa. Karena meja sekarang kan saya punya siswa itu 21. Sedangkan mejanya 21 orang. Sedangkan meja siswa yang ada di kelas saya itu cuma berapa? Enggak sampai 10. Oh enggak sampai 10. Enggak sampai 10. Itu pun kita pinjam dari SMP. Oh jadi meja 10 meja ini yang tidak sampai 10 meja ini itu sebagian ada Ibu pinjam? Ada, sebagian di mejanya SMP kita pinjam. SMP. Oh di SMP itu memang mejanya lebih sehingga Ibu pinjam. Ya, alhamdulillah karena kebetulan ini saya berkomunikasi sama kepala sekolah, saya minta tolong kalau bisa dipinjamkan untuk sementara mejanya. Karena saya punya siswa itu ada yang tidak punya meja. Nah, itu pun sekarang juga masih bertempetan. Oh begitu. Jadi saya pikir apa langkah yang Bu ambil ini selama ini saya kira cukup bagus sekali. Artinya melihat kebutuhannya tidak cukup, kebutuhan kelasnya tidak cukup, Ibu berinisiatif untuk berkomunikasi dengan kepala sekolahnya SMP. Saya kira itu bagus sekali Bu. Ada lagi kira-kira masalah Ibu selain itu yang membuat Ibu kurang? Oh ada sedikit permasalahan dengan siswa. Ada siswa saya itu, ada betul-betul siswa saya itu yang satu orang itu kurang betul-betul belum untuk menerima pelajaran itu susah. Sangat susah sekali. Ibu sudah menggunakan berbagai cara. Saya sudah menggunakan berbagai cara untuk masalah pembelajaran, tidak bisa juga. Oh, tidak bisa. Iya. Kira-kira kalau Ibu lihat perhatikan itu, kira-kira di mana letak keterbatasan siswa Ibu ini yang paling menonjol? Kalau saya lihat itu bahwa saya kasih tugas, saya kasih pelajaran pelajaran memang susah untuk dimengerti. Mungkin itu memang susah untuk menangkap materi atau kemampuan tapi siswa Ibu ini rajin ke sekolah atau tidak? Rajin. Oh rajin sekali. Rajin ke sekolah, tapi mungkin memang seperti itu memang Tapi Ibu misalnya kalau ke sekolah siswa tersebut, apakah Ibu pernah tanya misalnya di rumah itu belajar tidak kira-kira? Katanya tidak belajar. Tidak belajar. Iya, karena biasanya katanya kalau sampai di rumah disuruh ke kebun, bantu orang tuanya. Oh, jadi orang tuanya petani. Iya. Jadi saya juga itu punya untuk memanggil orang tuanya. Punya rencana untuk memanggil orang tuanya, kasih
dikasih pemahaman. pemahaman tentang anaknya bahwa sebenarnya siswa itu kan tidak boleh dipaksakan untuk bekerja di kebun. Tapi kalau malam hari, kalau pulang dari sekolah siang, dia kan harus membantu orang tuanya. Nah, kalau malam hari siswa ibu tersebut memang tidak pernah belajar juga kalau malam. Gitu. Ya katanya belajar, tapi anunya kemampuannya tetap seperti itu. Tapi ketika belajar di malam hari itu, apakah didampingi orang tuanya atau tidak? Tidak katanya. Oh tidak. Iya. Nah, itulah juga soalnya kendala kita sebagai guru, karena Iya. sebagian orang siswa itu memang hanya menyerahkan sepenuhnya Kepada kita, kepada kita gurunya. sebagai guru. Padahal kan kalau kita tahu semua kan waktu anak-anak di sekolah hanya beberapa jam saja. Iya. Seharusnya di rumah itu orang tuanya bisa berperan aktif untuk membimbing anaknya di rumah. Nah, bisa kira ibu ulangi lagi persoalan-persoalan yang sebutkan tadi. Nah itu tadi persoalan pertama itu ya papan tulis, meja siswa, dengan ada satu siswa saya itu yang kurang belum kalau memahami kemampuannya untuk menerima pelajaran. Jadi kalau saya simpulkan ibu, persoalan atau masalah yang membuat ibu selama ini kurang bersemangat seperti yang saya lihat itu, yang pertama adalah tadi papan tulisnya minta ibu ingin kalau bisa diganti dengan papan tulis yang whiteboard. Kemudian kedua adalah meja belajarnya ibu di kelasnya masih sangat kurang sehingga merasa perlu ditambah Bu ya. Kemudian ketiga adalah karena ibu di kelas ibu ada siswanya yang kurang sehingga itu membuat ibu juga kesulitan atau risau karena di mana di kelas kan ada banyak siswa yang ibu hadapi juga. Berapa tadi Bu siswa yang ada satu orang, tapi jumlah siswanya 21. Dari 21 ini ada berapa laki-laki, ada berapa perempuan kira? Oh kalau laki-laki itu 11. Oh laki-laki 11. 9 perempuan. Oh 9 perempuan. Tapi meja di kelas ini itu tunggal atau double? Apa namanya? Ukurannya panjang. Oh yang double ya. Yang untuk dua siswa. Ideal itu maksudnya 11 Budi. Iya. Kalau begitu seharusnya kan 11 meja. Tapi juga ada apa namanya? Ada yang tunggal. Ada yang tunggal juga 2. Oh begitu, berarti idealnya itu sekitar 2. Itu dipinjamkan dari kelas lain. Itu yang meja tunggal. Cukup. Kalau saya dengar dari penjelasan Ibu tadi ini cukup rumit juga persoalan yang Ibu hadapi. Pertama papan tulisnya yang masuk dengan kaku. Mejanya masih kurang. Kemudian ada siswa ibu yang memiliki kemampuan yang agak kurang sedikit. Nah, terkait dengan masalah ibu tersebut, kira-kira apa rencana ibu? Ya, rencana saya itu mau menghadap kepala sekolah. Kalau bisa itu untuk mengajukan papan tulis dalam meja. Kalau bisa untuk kedepannya dianggarkan juga di RKS-nya. Gitu. Dianggarkan di RKS supaya kebutuhan yang ada di skala saya itu bisa terpenuhi. Jadi rencana ibu ini setelah pertemuan ini adalah ibu ingin bertemu kepala sekolah untuk menyampaikan bahwa di kelasnya ibu sepertinya butuh diganti papan tulisnya karena masuk kabur. Kemudian kedua adalah mejanya belum cukup. Kemudian ketiga tadi adalah siswanya. Nah, kalau terkait dengan kalau yang pertama ini kan mengenai papan tulis dan meja siswa yang kurang, saya kira sudah tepat kalau ibu akan bertemu dengan atau menghadap ke kepala sekolah. Tapi ini yang ketiga tadi ini mengenai siswa. Ada juga rencana mau mengunjungi orang tuanya. Oh, jadi ibu mau mengunjungi bukan? Mau mengunjungi ke rumahnya, memberikan pemahaman tentang anaknya supaya bagaimana dibimbing di rumah, dibantu. Karena kan di sekolah itu cuma menerima pelajaran itu cuma sampai berapa jam saja. Tapi di rumah itu harus betul-betul bimbingan juga. Tapi kalau terkait persoalan ketiga tentang siswa ibu tadi, ibu akan berencana mengunjungi orang tuanya di rumah. Apakah ibu tidak punya rencana untuk memanggil terlebih dahulu orang tuanya di sekolah atau bagaimana?
Nah, kalau saya sebenarnya kalau lebih bagus sih mungkin kalau memang ya dipanggil ke sekolah dulu. Sekolah dulu Ya. ya. Artinya Ke kantor ya. artinya ini ibu sebenarnya juga bisa menyampaikan ke kepala sekolah nanti kalau ibu Oh iya. Kalau saya menghadap nanti. ya ibu juga bisa sampai ke kepala sekolah bahwa Pak siswa saya begini, kalau bisa barangkali bisa dipanggil orang tuanya ke Ya. sekolah untuk menghadap toh. Mungkin Cara panggilan itu mungkin bagusnya kira-kira dalam bentuk apa mungkin kita bisa hubungi orang tuanya. Maksud saya kalau menyurat kah atau bagaimana? Oh, kita menyurat ya. Iya. Sebenarnya kalau kita pikir lebih formalnya itu kita harus surat sebenarnya. Juga lebih menghargai orang tua siswa. Iya. Sehingga dengan surat seperti itu kan setidaknya orang tuanya berpikir oh ini penting sekali nih karena kita sampai dikirimi surat. Meskipun sebenarnya kan bisa dengan cara lain mungkin selain surat itu. Tapi mungkin juga ada saya punya rencana itu yang untuk siswa saya yang satu orang ini mungkin ada rencana khusus untuk apa namanya menguji khusus untuk saya harus mengajar ini tersendiri. Oh, bimbingan khusus begitu. Bimbingan khusus. Saya akan kasih bimbingan khusus supaya mungkin siapa tahu ada perubahan dia bisa menangkap lebih kalau diajar dengan sendirinya. Maksudnya apa itu namanya? Dengan ya. Saya kira saya sangat tertarik sekali dengan rencana ibu yang ketiga ini yang akan memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa ibu yang memiliki kemampuan yang terbatas tadi. Dan saya pikir saya sangat apresiasi dengan rencananya tersebut. Nah, dari rencana-rencana ibu tadi, ketiga rencana ibu tadi ini, kira-kira mana yang akan ibu prioritaskan atau mana yang paling utama dulu yang akan ibu lakukan? Papan tulis. Papan tulis. Setelah itu apa lagi? Itu meja. Karena kalau meja, karena untuk siswa itu kan masalah dalam belajar itu pasti juga tidak kalau berdesak-desakan. Iya betul, tidak efektif Bu ya. Tidak efektif belajarnya anak. Oh iya. Jadi yang ibu pilih untuk jadikan prioritas adalah pengadaan papan tulis dengan meja. Iya. Oke. Jadi kalau kita urut itu berarti papan tulis dulu, papan tulis dulu, kemudian meja, dan yang ketiga adalah menghubungi orang tuanya siswa. Nah, dari rencana ibu yang ibu sampaikan tadi ini, apa komitmennya ibu atau bagaimana tindak lanjut itu? Ya kalau pokoknya komitmen saya itu ya bagaimana caranya supaya harus terpenuhi semua yang yang ketiga ini ya dengan cara yang menghadap kepala sekolah. Kapan kira-kira ibu akan bertemu kepala sekolah rencana? Insya Allah ini kalau ada waktu kepala sekolah, mungkin 1-2 hari ini saya akan menghadap kepala sekolah. 1-2 hari ini? Iya. Iya, karena saya lihat memang hari ini Bapak Bos agak sibuk juga. Iya. Mungkin banyak sekali pertemuannya, banyak kegiatannya di dinas. Ini saya lihat bolak-balik memang. Iya. Saya sendiri kadang juga ada ingin bertemu tapi saya lihat sibuk sekali, jadi ya saya belum sempat juga bertemu kepala sekolah. Tapi bisa lah nanti kalau ibu sudah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan hal tadi yang akan ibu lakukan, nanti kalau saya juga punya waktu, saya juga akan mencoba untuk memberikan penguatan apa yang ibu sudah sampaikan Kepala Sekolah, saya juga akan sampaikan sehingga ini menjadi sebuah bentuk dukungan dan penguatan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa ternyata ini betul-betul perlu dipenuhi. Nah, kira-kira Bu, masih ada nggak kira-kira yang ibu sampaikan pada kali ini atau? Saya rasa sudah cukup. Oh sudah cukup ya. Keluhan saya, kalau keluhan saya selama ini kan itu saja yang 3. Oh 3. Ya. Artinya tidak ada lagi Bu keluhannya yang ibu sampaikan ke saya sebagai teman begitu? Ya. Oh tidak ada. Oh ya saya kira kalau memang sudah tidak lagi hal yang penting disampaikan kepada saya yang bisa saya bantu ya, saya kira untuk pertemuan kita, diskusi kita ini bisa cukup ya Bu ya. Iya. Dan selalu mudah-mudahan ini dengan ada jalan seperti ini bisa terpenuhi semua apa yang selama ini yang mengganjal saya punya. Oh iya. Insya Allah mudah-mudahan bisa terpenuhi semua. Iya. Ya saya kira cukup ya. Iya Kak. Iya. Makasih banyak. Iya sama-sama Bu.